Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,37% ke angka 8.227. Dan di video ini saya coba update beberapa saham di sektor emas yang saat ini masih melanjutkan kenaikan. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan saham-saham di sektor emas yang terpantau hari ini kembali naik lumayan tinggi. Jadi pada pembahasan kemarin pada saat kita bahas potensi IHSG akan terkena panic selling, saya sempat menjelaskan bahwa ini menarik coba dipantau saham-saham di sektor emas. Karena melihat dari pergerakan sebelumnya, pada saat awal juga sempat ada panic selling karena trade war ini. Pada saat itu juga saham-saham emas juga bergerak naik, harga emas juga bergerak naik. Dan saat ini bisa kita lihat, hari ini juga IHSG memang terkoreksi, tapi koreksinya tidak dalam. Menurut saya juga tidak ada panic selling hari ini hanya koreksi wajar. Dan saham-saham di harga emas malah naik lumayan tinggi. Jadi menarik bisa kita lihat, untuk ARCI hari ini naik 15% lebih ke 1.240. Jadi saat ini kembali naik mengetes harga resisten 1250, malah sempat pada perdagangan hari ini ke sekitar harga 1335. Tapi penutupan berada di bawah 1250. Cara candle memang tidak begitu oke karena ada shadow ke atas, tapi cara tren ARCI masih bergerak sangat tren. Dan cara pergerakan sebelumnya memang sempat turun di bawah zona 980 sampai 1000, tapi setelah itu ARCI berhasil rebound terus melanjutkan uptrendnya. Jadi belum ada tanda-tanda membentuk lower low, jadi belum ada tanda-tanda patah tren. Sehingga apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, maksudnya saat ini masih sangat layak untuk coba di hold. Apalagi saat ini mencoba untuk break zona resisten di 1100 sampai 1150. Jadi memang kenaikan hari ini belum mengkonfirmasi break, tapi potensi untuk break maksudnya lumayan besar. Dan target kenaikan berikutnya di sekitar 1350 sampai target 1400. Karena jika kita perhatikan broker summary, hari ini asing kembali masuk dengan jumlah lumayan besar. Di broker summary juga terpantau ini ada akumulasi besar. Jadi untuk teman-teman yang berusaha dapat di harga bawah untuk saat ini, menurut saya bisa wait and see, lihat apakah berhasil break 1250. Apabila gagal break terkoreksi ke zona ini, menurut saya masih bisa coba pantau di zona ini pada saat terkoreksi tapi masih kuat di atas zona 1100 sampai 1150, menurut saya masih bisa coba entry di zona ini. Target swingnya tetap untuk yang terdekat di 1250 sampai target lebih jauh di 1350. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa jadikan zona 980 sampai 1000 untuk trail stop atau jadikan garis EMA50 yang saat ini dekat dengan 900 untuk trail stopnya. Nah, cara pergerakan belum ada tanda-tanda patah tren untuk ARCI saat ini. Oke, sekarang kita lihat BRMS juga hari ini naik lumayan tinggi. Bisa kita lihat hari ini naik ke 1075, naik 14% lebih. Cara pergerakan juga bisa kita lihat BRMS masih bergerak sangat tren. Sebelumnya mencoba naik di atas 1000 gagal break, sempat turun ke zona support 880 sampai 900. BRMS masih bisa bertahan dan hari ini naik lumayan tinggi, jadi masih melanjutkan uptrendnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya juga, misalnya saat ini masih sangat layak untuk coba di hold. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk BRMS, asing masih terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi memang tadi ARCI asing masuk, tapi bisa kita lihat untuk BRMS asing terpantau belum ada distribusi besar, malah terus ada akumulasi besar. Hari ini asing masih masuk dengan jumlah yang sangat besar, di broker summary juga ini masih ada akumulasi besar. Sehingga untuk BRMS lebih layak lagi untuk coba di hold apabila teman-teman sudah punya di harga bawah. Walaupun saat ini belum terkonfirmasi break 1000, maksudnya teman-teman tetap untuk saat ini bisa jadikan 1000 untuk trail stop atau jadikan 880 untuk trail stop. Target kenaikan terdekat memang saat ini di 1100 karena memang ini masih berupa resisten, tapi menarik apabila berhasil break ada potensi ke 1200 sampai target lebih jauh di sekitar 1250. Jadi untuk BRMS juga masih terus ada inflow. Secara teknik masih belum ada tanda patah tren sehingga potensi lanjut naik juga masih lumayan besar. Ya, walaupun ternyata terkoreksi, misalnya juga ini koreksi wajar. Jadi untuk kesempatan untuk teman-teman belum punya di harga bawah untuk coba entry di sekitar daerah supportnya. Dan jika kita perhatikan untuk PSAB hari ini juga naik tapi tidak setinggi BRMS dan ARCI, bisa kita lihat untuk PSAB secara teknikal saat ini masih sideways. Bisa kita perhatikan di sini 650 masih berupa resisten kuat. Dan harga 600 juga ini sebenarnya masih berupa resisten. Karena sebelumnya bisa kita beberapa kali sempat naik di atas 600 dan 650. Ternyata gagal break, hari Jumat juga malah sempat ke harga 580. Tapi untuk tren jangka menengah juga PSAB masih oke karena bisa kita lihat garis EMA50 masih berupa support dan PSAB belum sempat turun mengetes garis EMA50.
Tapi untuk 1 bulan terakhir ini dari September memang PSAB mulai sideways karena 650 masih berupa resisten lumayan kuat. Dan bisa kita perhatikan di broker summary, asing juga hari ini masuk, tapi asing akumulasi tidak sebesar di BRMS, sempat beberapa kali keluar, dan di broker summary terpantau ini hanya ada akumulasi dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Jadi untuk PSAB juga saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 650 sama 680. Tapi teman-teman harus perhatikan apabila mencoba melewati zona ini ternyata gagal, cara pergerakan PSAB masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 580. Dan bisa kita lihat support lebih kuat saat ini untuk PSAB ada di 550 dan garis EMA 50 yang saat ini sekitar 530. Jadi selama masih kuat di atas 550 teman-teman masih hold, misalnya masih bisa coba di hold, atau bisa pertimbangkan untuk swing kan cara pergerakan saat ini masih sideways. Swing apabila memang masih gagal break 650, setelah itu baru tunggu kembali di sekitar 550 untuk re-entry kembali. Oke, sekarang kita coba lihat saham Harta Dinata. Saham Harta Dinata hari ini juga naik lumayan tinggi, 9% lebih ke 1135. Tapi saatnya Harta Dinata mencoba untuk break 1150 ini juga masih belum terkonfirmasi break. Jadi hari ini sempat menyentuh sekitar 1200-an, tapi penutupan kembali berada di bawah 1150. Tapi cara tren juga sama, Harta Dinata masih bergerak sangat tren. Ya, walaupun beberapa kali sempat terkoreksi, tapi ini belum membentuk lower low, belum sempat turun mengetes garis EMA 50. Dan saat ini 1000 ini sudah berubah menjadi support psikologis, juga belum sempat disentuh, Harta Dinata sudah kembali rebound. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham Harta Dinata, bisa kita lihat di sini, asing malah keluar. Jadi beda dengan teman-temannya, asing masih masuk, hari ini Harta Dinata malah keluar, dan di broker summary terpantau ini bukannya ada akumulasi, malah terpantau ada distribusi. Jadi untuk Harta Dinata, menurut saya harus hati-hati. Candle hari ini tidak begitu oke, shadow-nya lebih panjang daripada teman-temannya. Saat ini masih berada di bawah resisten 1150. Jadi harus teman-teman perhatikan apabila ternyata 1 minggu ini kembali mencoba naik dari 1150 gagal, mulai terbentuk candle merah. Ada potensi Harta Dinata untuk mulai sideways untuk tren jangka pendek dengan target penurunan terdekat di sekitar 1050 sampai target lebih jauh di 1000 yang merupakan resisten yang merupakan support psikologis. Tapi selama masih kuat di atas 1000, Harta Dinata masih sangat lain coba di hold. Dan untuk teman-teman belum sempat dapat di harga bawah, untuk saat ini wait and see dulu. Apabila ternyata gagal break 1150, lebih oke bisa coba tunggu di sekitar 1000 sampai 1030 untuk entry di sekitar zona support ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.